Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mila dengan NIM 2133437 dari Lokal 1B akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang peran dan fungsi obat. Peran dan fungsi obat. Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan, karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan, karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Peran obat. Seperti yang telah dituliskan pada pengertian obat, maka peran obat secara untuk satu, penetapan diagnosis. Diagnosis adalah proses penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala yang ada. Yang kedua, pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. Yang ketiga, peran obat adalah menyembuhkan penyakit. Peran obat yang paling umum didengar yaitu menyembuhkan penyakit. Misalnya, penderita asam lambung yang diberikan obat antasida untuk menetralkan asam lambungnya. Yang keempat, memulihkan atau rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan secara umum adalah pemulihan dari suatu kondisi penyakit atau cedera. Contohnya adalah rehabilitasi narkoba. Yang kelima, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang enam, peningkatan kesehatan. Contoh peran obat dalam peningkatan kesehatan misalnya pada ibu hamil. Pemberian vitamin dan kalsium penting untuk peningkatan kesehatan ibu hamil. Yang ketujuh, mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit, obat juga dapat mengurangi rasa sakit, yaitu golongan analgetika. Contoh yang umum digunakan dalam perawatan gigi yaitu asam mefenamat. Penggolongan obat. Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat secara luas didasarkan beberapa hal, yaitu A. Jenis, B. Mekanisme kerja obat, C. Tempat atau lokasi pemakaian, D. Cara pemakaian, E. Efek yang ditimbulkan, dan F. Golongan kerja obat. 1. Penggolongan obat berdasarkan jenis penggolongan. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, disebut juga obat OTC atau over the counter, dan terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas yakni obat tertentu masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya obat anti mabuk atau antimo dan anti flu atau noza. Yang ketiga, obat keras. Obat keras dulu disebut obat daftar G, Gevaerlik, sama dengan berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Yang keempat, obat wajib apotek. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker, pengelola apotek, atau APA kepada pasien. Tujuan obat wajib apotek adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Maka obat-obat yang digolongkan dalam obat wajib apotek adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Yang kelima, obat psikotropika dan narkotika. Obat psikotropika itu merupakan obat atau zat atau obat baik ilmiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. A. Obat yang bekerja pada penyebab penyakit. B. Obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. C. Obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala. D. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat. E. Obat yang bersifat placebo, yaitu obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya diperuntukkan bagi pasien normal yang menganggap dirinya adalah dalam keadaan sakit.
Penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan obat terdiri atas 1. Obat bebas. Obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan yang bersifat non-spesifik. Obat bebas relatif aman, boleh digunakan untuk menangani penyakit-penyakit simptomatis ringan yang banyak diderita masyarakat luas, yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita atau self-medication, atau penanganan sendiri atau swamedikasi. Penandaan pada kemasannya, dot lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya Oralit, beberapa analgetik atau painkiller, atau obat penghilang rasa nyeri, dan beberapa antipiretik atau obat penurun panas seperti paracetamol, ibuprofen, asetonal, aspirin, beberapa suplemen vitamin dan mineral. Yang kedua, obat bebas terbatas atau OBT. Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar warning atau sebenarnya peringatan untuk waspada. Adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunanya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan kadar isi berkhasiat untuk disertai tanda peringatan P1 sampai P6. Penandaan pada kemasan, dot lingkaran biru dengan garis tepi warna hitam dan kontak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Contoh, obat flu kombinasi, tablet antihistamin, CTM, diphenhidramin, dimenhidrinat, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.